Blitzkrieg atau perang kilat bukan sekedar strategi militer, ia adalah revolusi dalam cara berperang. Doktrin ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kecepatan, kejutan, dan konsentrasi kekuatan mekanis. Dirancang bukan hanya untuk menghancurkan musuh secara fisik, tetapi juga melumpuhkan mereka secara psikologis sebelum sempat bereaksi. Alih-alih terjebak dalam perang atrisi yang melelahkan, doktrin Blitzkrieg memusatkan seluruh daya hancur pada satu titik krusial, yaitu Schwerpunkt, yang berarti titik berat serangan. Disinilah garis pertahanan musuh ditembus dengan brutal dan cepat. Setelah celah terbuka, pasukan bermanuver jauh ke dalam wilayah lawan, memotong jalur komunikasi dan logistik, sebelum akhirnya mengepung dalam operasi besar yang dikenal sebagai Kasselschlacht atau pertempuran kuali, di mana musuh terjebak tanpa jalan keluar. Namun, kecepatan saja tidak cukup. Keberhasilan Blitzkrieg bergantung pada koordinasi senjata gabungan seperti tank, infanteri bermotor, artileri, dan dukungan udara yang bergerak sebagai satu kesatuan terintegrasi. Ditambah dengan penggunaan komunikasi radio yang revolusioner, memungkinkan komandan di garis depan mengambil keputusan secara cepat dan mandiri. Di balik transformasi yang radikal ini berdiri satu sosok kunci, seorang perwira yang tidak hanya memahami teori, tapi juga berani mengubahnya menjadi realitas di medan perang. Namanya Heinz Guderian. Ia bukan sekadar jenderal, ia adalah arsitek Blitzkrieg dan orang yang mengubah wajah peperangan modern selamanya. Heinz Wilhelm Guderian lahir pada 17 Juni 1888 di Kulm, Prusia Barat, sebuah kota kecil dengan tradisi militer yang panjang, kini dikenal sebagai Chelmno di Polandia. Ia bukan lahir secara kebetulan ke dalam dunia militer. Sebagai putra sulung dari Friedrich Guderian, seorang perwira infanteri karir yang kelak menjadi jenderal, Heinz tumbuh dalam lingkungan yang dibentuk oleh tradisi Junker, kelas bangsawan Prusia yang selama berabad-abad menjadi tulang punggung korps perwira Jerman. Disinilah fondasinya dibangun. Disiplin, loyalitas, dan keyakinan bahwa militer bukan sekedar profesi, melainkan panggilan hidup. Sejak usia muda, jalannya sudah ditentukan. Pada tahun 1901, Guderian memasuki sekolah kadet di Karlsruhe, sebelum melanjutkan ke Hauptkadetenanstalt di Groß-Lichterfelde, dekat Berlin, yang merupakan institusi elit yang dirancang untuk mencetak pemimpin militer Kekaisaran Jerman. Namun, pendidikan di sana tidak sesederhana yang sering dibayangkan. Bukan hanya sekedar melatih kepatuhan. Di Groß-Lichterfelde, para kadet ditempa dengan kurikulum yang berat, matematika, sejarah, dan bahasa modern, mendorong mereka untuk berpikir cepat, menganalisis, dan mempertanyakan. Guderian menonjol. Ia menguasai bahasa Prancis dan Inggris dengan baik, kemampuan yang nantinya memberinya akses langsung pada pemikiran militer asing tanpa adanya distorsi maupun terjemahan. Dan disinilah sesuatu yang menarik mulai terlihat. Berbeda dari stereotip pendidikan Prusia sebagai pabrik robot militer, sistem ini justru menanamkan sesuatu yang lebih berbahaya, pemikiran independen. Guderian belajar untuk menghormati otoritas, tetapi tidak untuk menerimanya secara buta. Pada Februari 1907, ia lulus dan bergabung dengan Batalion Jäger Hanoverian ke-10 sebagai Fahnenjunker atau calon perwira, di bawah komando ayahnya sendiri. Sebuah awal yang tidak biasa. Ia kemudian melanjutkan ke sekolah perang di Metz, sebelum secara resmi dilantik sebagai Letnan II pada Januari 1908. Karirnya kini benar-benar dimulai. Namun, di balik disiplin dan ambisinya, Guderian bukanlah sosok yang sepenuhnya kaku. Ia dikenal serius dan berdedikasi, tetapi juga menikmati kehidupan sosial seperti pesta dansa, olahraga, dan interaksi yang memperluas jejaringnya. Pada 1 Oktober 1913, ia menikahi Margaret Göhne, sebuah hubungan yang memberinya stabilitas emosional di tengah karir militer yang kelak akan penuh tekanan dan juga konflik. Dari pernikahan ini lahir dua putra,
Heinz Gunther, dan juga Kurt. Keduanya, seperti ayah mereka, akan memilih jalan militer. Namun saat itu, semua itu masih di masa depan. Eropa berdiri di tengah ambang perubahan yang besar, dan Guderian, tanpa menyadarinya, sedang dipersiapkan untuk memainkan peran di dalamnya. Perang Dunia Pertama tidak hanya mengubah Eropa, perang itu juga mengubah Heinz Guderian. Bahkan sebelum konflik dimulai, ia telah mengambil langkah yang tidak biasa. Pada tahun 1912, Guderian meninggalkan jalur infanteri tradisional dan beralih ke Batalion Telegraf Ketiga, memilih untuk mendalami teknologi komunikasi nirkabel yang saat itu masih berada di tahap awal perkembangan. Keputusan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia memahami sesuatu yang belum sepenuhnya disadari oleh banyak perwira sezamannya, bahwa masa depan peperangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tembakan, tetapi oleh kecepatan informasi. Sementara yang lain masih bergantung pada kurir berkuda dan kabel telepon yang mudah terputus, Guderian mulai melihat medan perang sebagai jaringan, di mana siapa yang menguasai komunikasi akan menguasai tempo pertempuran. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada Agustus 1914, studinya di Akademi Perang Berlin terhenti. Namun, sebagai gantinya, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu pengalaman langsung. Selama perang, Guderian bertugas sebagai perwira komunikasi dan staf di berbagai front, termasuk di Verdun dan Marne, dua medan pertempuran paling brutal dalam konflik tersebut. Meski ia jarang bertempur di garis depan sebagai perwira infanteri, posisinya justru memberinya perspektif yang lebih luas. Ia tidak hanya melihat pertempuran, ia memahami pola di baliknya. Dari pusat komunikasi dan intelijen, Guderian menyaksikan bagaimana serangan massal infanteri berulang kali dihancurkan oleh senapan mesin dan artileri. Gelombang demi gelombang pasukan dikirim maju, hanya untuk jatuh tanpa hasil strategis yang berarti. Ini bukan sekedar kegagalan taktis, ini adalah kegagalan sistemik. Dan di tengah kebuntuan itulah, sebuah inovasi mulai muncul. Tank. Ketika Inggris dan Prancis mulai mengerahkan kendaraan lapis baja mereka, Guderian melihat potensi yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, ada alat yang mampu menembus kebuntuan perang parit. Namun ia juga melihat masalahnya. Tank digunakan secara terpisah, tanpa koordinasi yang memadai, dan juga tanpa dukungan yang cukup untuk mengeksploitasi terobosan yang mereka ciptakan. Akibatnya, peluang yang seharusnya menentukan justru terbuang. Dari sinilah pemikiran Guderian mulai terbentuk dengan lebih jelas. Tank, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi alat pendukung infanteri. Sebaliknya, mereka harus menjadi inti dari kekuatan tempur itu sendiri. Bergerak cepat, terkoordinasi, dan juga didukung penuh oleh elemen lain dalam satu sistem senjata gabungan. Sebuah gagasan yang pada saat itu masih dianggap terlalu radikal. Setelah kekalahan Jerman pada tahun 1918, banyak perwira melihat masa depan dengan pesimisme. Namun, Guderian melihat sesuatu yang berbeda. Pembatasan ketat dari perjanjian Versailles yang mengurangi Reichswehr menjadi hanya 100.000 personel dan melarang kepemilikan tank maupun pesawat tempur justru menciptakan ruang bagi eksperimen intelektual. Tanpa kekuatan besar untuk dikelola, fokus beralih ke satu hal, yaitu pemikiran. Pada tahun 1922, Guderian ditugaskan di Departemen Transportasi Bermotor di bawah Jenderal Hans von Seeckt. Disinilah ia mulai mengembangkan ide-idenya secara sistematis. Karena Jerman tidak diizinkan memiliki tank, Guderian beralih ke sumber lain. Ia membaca secara intensif dan tanpa batas. Dengan kemampuannya dalam bahasa Inggris dan Prancis, ia menyerap teori militer asing secara langsung, terutama karya J.F.C. Fuller dan B.H. Littleheart, yang sama-sama menekankan pentingnya penetrasi lapis baja dan mobilitas tinggi. Namun, Guderian tidak hanya membaca, ia menerjemahkan, mendiskusikan, dan juga menantang. Ia menguji setiap ide, mengadaptasinya, lalu membentuk sesuatu yang baru. Dalam proses ini, ia juga melakukan kunjungan ke luar negeri, termasuk ke fasilitas pengujian tank di Kazan, Uni Soviet, serta mengamati unit lapis baja di Swedia. Semua ini dilakukan secara diam-diam, karena secara resmi, Jerman tidak boleh memiliki ketertarikan pada tank sama sekali. Di balik layar, sebuah doktrin baru sedang dibangun, dan Guderian tidak bekerja sendirian. Ia menjalin kerjasama yang erat dengan atasannya, Oswald Lutz. Hubungan mereka bersifat saling melengkapi.
di mana Lutz memberikan perlindungan dan akses dalam struktur komando, sementara Guderian menjadi motor intelektual yang mendorong, berargumen dan terkadang memaksa perubahan. Ia dikenal sebagai orang yang keras kepala, seringkali konfrontatif. Namun justru sikap inilah yang membuat gagasannya tidak bisa diabaikan. Perlahan namun pasti, fondasi bagi kekuatan lapis baja Jerman mulai terbentuk, bukan di medan perang, melainkan di ruang diskusi, laporan staf, dan perdebatan tanpa akhir. Dan ketika waktunya tiba, gagasan-gagasan ini tidak lagi sekedar teori. Mereka akan mengubah cara berperang. Pada tahun 1937, Guderian menerbitkan karya teoritisnya yang paling berpengaruh, yaitu Achtung, Panzer. Buku ini merupakan sintesis dari studinya selama lebih dari 1 dekade dan argumen-argumennya untuk modernisasi militer Jerman. Dalam buku tersebut, ia merumuskan dasar-dasar apa yang kemudian dikenal sebagai Blitzkrieg. Salah satu kutipan yang paling terkenal adalah "Klotzen nicht kleckern", yang berarti pukul dengan tinju, jangan raba dengan jari. Merangkum filosofi utamanya, bahwa tank harus dikonsentrasikan secara massal di satu titik berat serangan atau Schwerpunkt untuk menciptakan terobosan yang menentukan daripada disebarkan sebagai pendukung infanteri. Guderian menekankan bahwa keberhasilan serangan Panzer bergantung pada 3 pilar utama, yaitu kejutan, pengerahan massa, dan medan yang sesuai. Inovasi yang paling revolusioner dari Guderian bukanlah sekedar tank itu sendiri, melainkan integrasi sistem komunikasi radio di setiap kendaraan tempur. Guderian bersikeras bahwa setiap tank Jerman harus memiliki radio untuk memungkinkan komunikasi real-time antara komandan unit dan staf operasional. Hal ini memberikan keunggulan fleksibilitas yang luar biasa di medan perang, di mana unit-unit Panzer dapat bermanuver sebagai satu organisme yang terkoordinasi, sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh tentara sekutu pada tahap awal perang. Keberhasilan teoritis Guderian segera mendapatkan validasi praktis saat perang pecah. Dalam invasi ke Polandia pada September 1939, Guderian memimpin Korps 19 dengan gaya kepemimpinan yang progresif. Ia menggunakan kendaraan komando radio bergerak yang memungkinkannya berada di garis depan serangan, memantau perkembangan pertempuran secara langsung dan juga memberikan perintah secara instan, sebuah metode yang dikenal sebagai memimpin dari depan. Kecepatan gerakannya mengejutkan komando tinggi Jerman sendiri. Korpsnya menempuh 330 kilometer dalam 10 hari, yang secara dramatis membuktikan bahwa tank adalah raja baru di medan perang. Serangan taktis Guderian mencapai puncaknya dalam pertempuran Prancis pada tahun 1940. Ia mendukung rencana Erich von Manstein untuk menyerang melalui hutan Ardennes yang berbukit, wilayah yang dianggap sebagai pertahanan alami oleh Prancis. Guderian menjamin bahwa tank-tanknya dapat melewati hutan tersebut. Serangan melalui Sedan menghancurkan garis pertahanan Prancis hanya dalam waktu 2 hari, memicu kepanikan massal di pihak sekutu. Selama kampanye ini, Guderian terus berkonfrontasi dengan atasannya, seperti Jenderal von Kleinst, yang khawatir pasukan Panzer selalu terbuka dan memerintahkan penghentian gerakan. Guderian bahkan sempat mengancam akan mundur dari jabatannya sebagai bentuk protes terhadap keraguan atasannya, sebelum akhirnya Hitler sendiri mengizinkan kemajuan tersebut. Namun, realitas perang di Uni Soviet atau yang biasa dikenal sebagai Operasi Barbarossa pada tahun 1941 membawa tantangan yang berbeda secara fundamental. Meskipun grup Panzer kedua di bawah komando Guderian mencapai kemenangan spektakuler seperti di Minsk, Smolensk, dan Kiev, ia mulai merasakan batas-batas logistik dan teknis dari kekuatan panzernya. Guderian sangat menentang keputusan Hitler untuk mengalihkan pasukan dari Moskow menuju Kiev pada Agustus 1941, berargumen bahwa jatuhnya pusat politik Uni Soviet akan menjadi kunci kemenangan. Kegagalan Operasi Typhoon untuk merebut Moskow sebelum dingin tiba ditambah dengan ketegangan dengan Marsikal von Klug menyebabkan Guderian diberhentikan dari komandonya pada 25 Desember 1941. Setelah setahun berada dalam cadangan, Guderian dipanggil kembali oleh Hitler pada Februari 1943 sebagai Inspektur Jenderal Pasukan Lapis Baja. Posisi ini memberikan otoritas luas kepadanya untuk mengatur produksi tank, desain kendaraan baru seperti
akses terhadap tank Tiger dan Panzer, serta pelatihan personel. Guderian mencoba merasionalkan produksi perang Jerman yang kacau, meskipun upayanya seringkali terhambat oleh persaingan antara berbagai kementerian Nazi dan gangguan teknis dari Hitler sendiri.